Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam Pak Giantoro serta rekan-rekan sekalian. Pada kesempatan notis kali ini, saya Muhammad Afton Iman Huda dengan NIM 2402010102539 akan mempresentasikan hasil telaah jurnal internasional berjudul Decision Rules for Corporate Investment. Topik ini sangat menarik karena membahas pergeseran paradigma fundamental dalam keuangan korporat, yaitu Net Present Value atau NPV menuju Integrated Present Value atau EPV. Masuk ke bagian abstrak. Jurnal ini berangkat dari sebuah masalah di mana aturan investasi tradisional atau NPV hanya fokus mengoptimalkan nilai finansial semata. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah merancang sebuah company value frontier untuk menyeimbangkan profit dengan dampak sosial dan lingkungan. Solusi yang ditawarkan adalah penggunaan aturan baru bernama IPV, yang diharapkan dapat mendorong perusahaan mencapai hasil yang lebih berkelanjutan atau sustainable. Latar belakang penelitian ini menyoroti konteks sistem ekonomi kita saat ini. Meskipun menciptakan kemakmuran, sistem ini juga menghasilkan dampak negatif atau eksternalitas. Selama ini perusahaan berada di bawah tekanan model Friedman Doctrine yang menganggap isu sosial bukan urusan perusahaan. Kenyataannya, regulasi pemerintah saja tidak cukup mengatasi masalah ini karena adanya asimetri informasi antara perusahaan dan regulator. Selain itu, terjadi pergeseran pasar yang signifikan menuju keberlanjutan. Perusahaan yang lambat beradaptasi beresiko tertinggal. Maka muncullah konsep baru integrated value yang menggabungkan nilai finansial, sosial, dan lingkungan. Masalah penelitian utamanya adalah bagaimana cara konkret memasukkan nilai terintegrasi ini ke dalam rumus keputusan investasi perusahaan sehari-hari. Penulis mengajukan hipotesis bahwa dengan memasukkan faktor-faktor sosial dan lingkungan secara eksplisit ke dalam aturan keputusan investasi, perusahaan akan menghasilkan luaran kemasyarakatan atau societal outcomes yang jauh lebih baik dibandingkan jika hanya menggunakan metode keuangan konvensional. Dalam pembahasannya, jurnal ini memodifikasi fungsi tujuan perusahaan. Nilai perusahaan atau V tidak lagi hanya financial value atau FV, tetapi ditambahkan dengan beta dikali social environmental value atau SEV. Beta di sini adalah parameter preferensi. Jika beta 0 itu model lama. Jika beta 1 artinya perusahaan menganggap nilai uang dan nilai dampak lingkungan adalah setara pentingnya. Konsep tersebut divisualisasikan dengan company value frontier seperti pada grafik di slide ini. Kurvanya berbentuk cekung, artinya investasi awal pada keberlanjutan bisa meningkatkan profit atau efisiensi. Namun pada titik tertentu akan ada trade-off di mana peningkatan dampak sosial mungkin sedikit mengurangi profit finansial jangka pendek demi nilai jangka panjang. Kurva ini bersifat dinamis. Seiring waktu, regulasi dan preferensi konsumen akan menggeser kurva ini. Perusahaan yang hanya fokus pada profit finansial saja berisiko beroperasi di bawah kemampuannya ketika standar pasar bergeser ke arah yang lebih hijau. Untuk menerapkan ini, diperlukan metode pengukuran data yang konkret melalui 3 langkah. Yang pertama yaitu materiality atau dengan menentukan isu apa yang relevan. Yang kedua dengan kuantifikasi dengan menghitung dampaknya dalam satuan unit, misal ton karbon. Dan terakhir yaitu monetisasi, memberikan harga bayangan atau shadow price agar bisa dihitung dalam rumus keuangan. Dari situ lahirlah aturan keputusan baru. Jika metode lama menggunakan syarat NPV lebih dari 0, metode baru ini menggunakan syarat delta V atau perubahan nilai terintegrasi lebih dari 0. Keputusan investasi diambil jika gabungan keuntungan finansial dan nilai dampak sosialnya bernilai positif. Untuk membuktikan model ini, mari kita lihat kasus akuisisi Unilever oleh Kraft Heinz pada 2017. Kraft Heinz ingin membeli Unilever dengan strategi pemotongan biaya yang agresif yang berpotensi mematikan program keberlanjutan Unilever. Secara finansial murni atau NPV, akuisisi ini terlihat menguntungkan sebesar 46 miliar euro.
Namun jika dihitung menggunakan APV dengan memasukkan dampak negatif sosial dan lingkungannya, nilainya jatuh menjadi minus 5 miliar euro. Inilah landasan rasional mengapa Unilever menolak akuisisi tersebut demi menjaga nilai jangka panjang. Kasus kedua adalah simulasi pabrik baja yang ingin beralih ke hidrogen hijau. Biaya investasinya sangat mahal, mencapai 9,9 miliar euro, sementara penghematan pajaknya hanya 5,8 miliar euro. Jika dihitung pakai NPV biasa, proyek ini rugi 4,2 miliar euro dan pasti ditolak. Tapi jika menggunakan IPV dengan menghitung nilai pencegahan kerusakan lingkungan atau shadow price, proyek ini bernilai positif 10,6 miliar euro dan layak diterima. Terakhir contoh nyata dari Shell yang gagal mengakuisisi Eneco. Shell kalah penawaran karena valuasi mereka terlalu rendah. Penyebabnya, Shell masih menggunakan model NPV tradisional dengan tingkat diskonto di industri minyak yang tinggi, sehingga gagal melihat nilai strategis dari aset energi hijau Eneco. Sampailah kita pada kesimpulan pertama, aturan NPV tradisional terbukti sudah tidak memadai karena mengabaikan eksternalitas. Artikel ini berhasil merumuskan aturan NPV yang mampu mengakomodasi preferensi nilai sosial perusahaan melalui parameter beta. Kedua, memasukkan faktor non-finansial ke dalam metode keuangan terbukti menghasilkan keputusan yang lebih sustainable. Metode ini relevan diterapkan baik untuk belanja modal tahunan maupun keputusan strategis seperti merger dan akuisisi. Namun penelitian ini memiliki keterbatasan, yaitu metode pengukuran dampak yang belum sepenuhnya sempurna dan seragam. Tantangan terbesarnya bagi kita para akademis dan praktisi adalah mengubah paradigma shareholder value yang sangat-sangat mengakar kuat. Berikut adalah preferensi jurnal utama yang saya gunakan dalam telaah ini, yaitu dari International Journal of Financial Studies tahun 2024. Demikian presentasi UTS dari saya, semoga telaah ini bisa memberikan wawasan baru tentang masa depan riset keuangan digital. Terima kasih atas perhatian Pak Giantoro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.